Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Yesus berbicara tentang tugas kegembalaan dan dia memberi tugas kepada para muridnya untuk mewartakan kabar gembira, menyembuhkan orang-orang sakit, dan membebaskan orang yang kerasukan setan. Dan para murid telah menjalankan tugas perutusan itu dengan baik. Mereka kembali berkumpul dengan Yesus sekaligus untuk melaporkan apa yang mereka kerjakan, tetapi juga bersama Yesus mereka mengevaluasi apa yang mereka lakukan di tempat yang terpencil. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajarkan kita pertama bahwa orang yang bekerja dengan serius, dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan orang banyak harus kembali beristirahat di dalam Yesus dan bersama dengan Yesus, bukan di tempat remah-remah. Jadi bapak-bapak kalau pulang kerja jangan pergi ke tempat remah-remah, langsung ke rumah. Orang-orang muda kalau habis kerja jangan pergi ke tempat remah-remah, langsung ke rumah atau langsung ke gereja, berjumpa dengan dia, berbicara dengan dia, melihat kembali apa yang telah kita kerjakan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya pekerjaan kita makin hari makin lebih baik. Makin hari kita lebih bertanggung jawab, lebih jujur, lebih tulus untuk melakukan tugas dan pelayanan kita dengan baik. Bapak Ibu saudara sering kali kita buat menurut apa yang kita pikirkan, menurut apa yang kita mau, tapi belum tentu bisa menjawab kebutuhan orang. Mengapa dalam rumah kita ada banyak masalah yang tidak pernah selesai? Ada anak-anak kita yang nakalnya lebih daripada setan. Mengapa? Karena kita para orang tua tidak punya waktu untuk mereka. Kita pikir kita kerja, cari duit segala macam, supaya mereka bisa makan dan sekolah. Tapi kebersamaan itu yang membuat mereka berubah, bukan kasih duit dan seterusnya. Dan Yesus mengajak para murid untuk beristirahat, untuk ada bersama, untuk berdoa bersama, untuk mengevaluasi bersama. Bapak Ibu kalau kita jujur, komunitas kami para pastor dan juga komunitas Bapak Ibu di dalam kota, mengapa tidak pernah ada perubahan? Mengapa dari tahun ke tahun itu saja yang terjadi? Satu persoalan adalah waktu untuk doa bersama hampir tidak ada. Waktu untuk berbicara dari hati ke hati hampir tidak ada. Sekarang apa ya? Kita asik dengan medsos, asik dengan TikTok. Dan itu Bapak Ibu, di dalam keluarga mengapa ada kacau? Di dalam komunitas kami para pastor bersama, mengapa ada kacau? Karena waktu untuk ada bersama tidak ada, waktu untuk berdoa bersama tidak ada, waktu untuk makan bersama tidak ada. Semua asik. Alasannya apa? Pelayanan. Alasan pelayanan. Yesus tahu bahwa begitu banyak orang masih membutuhkan dia. Karena makan dan minum pun mereka tidak sempat, karena begitu banyak orang datang. Tapi dia katakan, stop. Supaya ada waktu untuk kita, supaya waktu untuk mengembalikan energi kita, terutama energi rohani. Bukan energi fisik, bukan soal makan minum, bukan itu. Apalah artinya makan minum enak dan bergizi, tapi hati kita penuh dengan kemarahan, kebencian dan dendam. Seenak apapun makanan itu tidak masuk dalam tubuh. Paulus mengingatkan supaya kita dipanggil untuk mendamaikan orang yang bermasalah.
Bukan untuk gosip. Dan ini ibu orang ya, jangan gosip. Gosip sana, gosip sini. Kata dia, jangan cerita ya, ini rahasia pribadi. Tapi udah lama, seluruh lingkungan tahu. Ini hanya kita berdua saja ya. Kalau dengan ibu-ibu saya tidak percaya. Dan itu yang akibatnya Bapak Ibu. Dulu orangnya aktif, dulu orangnya ikut pertemuan. Sekarang tiba-tiba lenyap. Mengapa? Satu, kemungkinan adalah kita telah menjelek-jelekan dia atau menceritakan hal yang jelek tentang dia yang belum tentu dia buat. Sekarang banyak masalah. Masalah sedikit minta pisah. Dan Bapak Ibu saya mau beritahu, saya tidak akan pernah membantu orang untuk menganulasi. Saya tidak mau melegalkan dia untuk berzina dan anulasi. Gereja tidak menghendaki pembatalan perkawinan. Kalau perkawinan itu sah, dan banyak pastor itu rekayasa karena saya kenal baik dengan orang saja. Saya tidak mau masuk neraka bersama kami. Tapi itu yang diingatkan kepada kita. Dan oleh karena itu Bapak Ibu, kita mesti mengingatkan anak-anak kita, mendoakan mereka dari hari ke hari. Terutama orang tua yang anaknya duduk sopan seperti ini. Jadi jangan pikir tidak ada masalah, banyak masalah ini. Tiba-tiba ada datang satu laki-laki yang tidak jelas gedung pangkalnya. Kenapa? Alasan cinta apa? Jangan pikir itu bapak-bapak yang sudah keluarga yang sudah 30 tahun ke atas sudah menikah aman damai, aman. Ada satu bapak 40 tahun menikah selingkuh. Rodiakon saya bertiga. Ada beberapa orang yang datang sakit-sakitan. Ya, sudah kita berdua, saya bilang gini, aku pasti punya masalah dengan salah satu anggota keluarga. Ya atau tidak? Ya. Saya bilang, ampuni saudaramu, ampuni bapakmu, ampuni mamamu. Oh, Romo sulit. Kalau sulit, dia adalah sakit. Tapi saya sudah sakit sudah lama. Saya tahu. 2 bulan lalu ada satu Romo, tolong saya sakit. Saya bilang kepada dia, saya doakan kamu untuk mengampuni orang yang menyakiti hati, bukan untuk kau sembuh. Karena kalau kau mengampuni, kau sembuh. Tanpa pengampunan tidak akan sembuh. Ingat apa yang dikatakan ketika orang lumpuh yang dipikul oleh 4 orang. Dia setelah bangun dan berjalan, dosamu diampuni, bangun dan berjalan. Pengampunan itu menyembuhkan. Pengampunan itu membebaskan. Bapak Ibu, banyak orang sakit tidak sembuh karena tidak bisa mengampuni. Banyak orang yang sakit tidak tahu pergi ke dokter kemana-mana, tidak ditemukan penyakitnya karena tidak ada pengampunan. Ada beberapa datang punya kursi roda. Saya minta mereka mengaku dosa, mintakan coba pergi tes lagi, baru tahu penyakit. Sebelum itu masuk ke rumah sakit beberapa dokter tidak dapat penyakit. Apa Bapak Ibu? Ini mau menunjukkan bahwa sakit itu disembunyikan oleh setan, sehingga dokter tidak bisa lihat. Kalau Anda masih memelihara kebencian dan dendam, kalau Anda masih memelihara jimat, bapak-bapak itu tugasnya adalah pimpin doa, bukan istri. Mungkin itu istri yang pimpin doa, tapi berkat terakhir itu mesti bapak. Maka bapak ikut duduk di situ. Bapak iman. Banyak bapak itu ketika anak-anaknya bermasalah lalu dia tanya, kenapa anak saya bermasalah? Padahal saya sudah baik. Ya karena Anda tidak pimpin doa. Anda tidak memberkati mereka. Dan anak-anak, Anda juga gembala kecil. Kalau bapakmu itu malas berdoa,
terutama bapak-bapak yang diminta uang pelit dan minta ampun. Bapak Tuhan, berilah hati yang penuh belas kasih kepada bapak saya, supaya dia murah hati terhadap saya. Jangan dia beri kepada perempuan lain yang beri. Misalnya, dan kepada ibu-ibu, anak-anak Tuhan, setiap hari pusing dan mama saya. Mama saya kasih saya makan, tapi ngomelnya terus saya pusing. Tuhan, sekali waktu tutuplah mulut mama saya. Anak-anak, kalau mama mau cerewet yang minta ampun, dia berarti Anda nyanyi ya. Ave, Ave, Ave Maria. Ya Tuhan, kau beri mama banyak mulutnya, sekarang tutuplah. Lalu kalau bapak mamamu berkelahi, nyanyi lagu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Engkau yang layak dipuji. Papa dan mamaku sedang bertengkar. Bukan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tapi jauh-jauh nanti kena tempel kamu.